Nah, pemirsa pasti sudah memiliki jawaban masing-masing. Perbedaan utama yang paling mudah dikenali antara kambing dan domba ada pada bulu dan tanduknya. Bulu kambing lurus, sedangkan bulu domba keriting. Tanduk kambing lurus atau agak melengkung ke belakang, sementara tanduk domba melengkung ke belakang dan berpilit. Meskipun domba dan kambing memiliki penampakan yang hampir sama, nama ilmiahnya ternyata sangat berbeda. Domba memiliki nama ilmiah Ovis aries dengan jumlah kromosom 54, sedangkan kambing memiliki nama ilmiah Capra hircus dengan jumlah kromosom 60. Meskipun bisa saja terjadi persilangan antara domba dan kambing, namun sangat jarang anakannya yang fertil. Persilangan tersebut sering disebut dengan khimera. Perbedaan lainnya yang bisa diamati adalah ekor kambing mencuat ke atas kecuali saat sakit, takut, atau dalam penderitaan. Sedangkan domba menggantung ke bawah. Selain itu, domba lebih suka bergerombol dibanding kambing. Domba biasanya merumput pada pagi dan sore hari, sementara kambing merumput sepanjang hari. Dalam mencari makan, kambing lebih memilih untuk memakan daun-daunan, ranting pohon, tumbuhan merambat, dan perdu. Sedangkan domba lebih suka pada rerumputan dan mereka senang makan dekat dengan permukaan tanah, berbeda dengan kambing yang suka memanjat dan memakan ujung-ujung tanaman. Siklus birahi domba 16-17 hari, sedangkan kambing 19-21 hari. Masa hamil domba berlangsung selama 141-159 hari. Masa hamil kambing berlangsung selama 147 hari. Kambing lebih mandiri dan ingin tahu, sedangkan domba lebih penakut dan menjauh. Domba memiliki insting yang lebih besar untuk bergerombol menjadi kawanan dan akan sangat gelisah jika terpisah dari kawanannya. Dalam pertarungan, seekor domba jantan akan mengambil ancang-ancang lalu lari ke depan untuk mengadu kepala. Seekor kambing jantan dalam pertarungan akan berdiri memakai kaki belakang, lalu menghujamkan kepalanya ke arah lawan. Dalam hal ini, gaya pertarungan domba lebih asyik untuk ditonton. Ketika dimasak, daging kambing berwarna lebih merah dan aromanya lebih tajam daripada daging domba. Daging kambing lebih enak dan gurih daripada daging domba, berkat perbandingan antara protein dan lemak yang tinggi, yaitu 1:8. Lemak daging kambing juga lebih keras dan putih dibandingkan dengan lemak daging domba. Yang terakhir, kadar lemak jenuh pada daging kambing lebih rendah daripada kadar lemak jenuh pada daging domba. Hal terakhir itulah yang mungkin membuat harga domba lebih murah daripada harga kambing. Baik domba maupun kambing sering digembalakan oleh pemiliknya untuk mencari makan di wilayah yang luas. Tahukah Anda kalau nabi-nabi yang diutus Allah SWT pernah menggembala kambing? Pekerjaan menggembala ternak merupakan pekerjaan yang umum dilakukan oleh para nabi dan rasul seperti Musa, Daud, dan Isa alaihissalam. Menurut catatan sejarah, di masa kecil Rasulullah pun pernah menggembala ternak penduduk Mekah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, semua nabi pernah menggembala ternak. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Beliau menjawab, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan dia itu pernah menggembala ternak. Sahabat kemudian bertanya lagi, Anda sendiri bagaimana Rasulullah? Beliau menjawab, aku dulu menggembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Dari kegiatan menggembala kambing, Allah SWT telah mempersiapkan Nabi Muhammad sejak dini untuk menjadi seorang pemimpin. Selain mengajarkan kemandirian secara ekonomi melalui upah yang diperolehnya, Rasulullah belajar juga tentang kesabaran dan keuletan. Kambing bukanlah jenis binatang yang mudah diatur, berjalan kemana saja dan memakan apa saja yang dia suka. Karakter yang demikian ini hanya bisa ditaklukkan oleh orang yang sabar dan ulet. Kedua sifat inilah yang diperlukan pemimpin besar untuk memimpin rakyatnya yang majemuk. Seorang penggembala selalu berusaha mencari dan mengarahkan ke tempat yang banyak rumputnya. Karakter ini diperlukan bagi pemimpin agar dia selalu berpikir untuk kebaikan rakyatnya dan selalu mencari cara untuk mensejahterakan mereka. Seorang penggembala selalu waspada terhadap gangguan yang membahayakan hewan ternaknya dan selalu mencari cara melindungi hewan ternaknya agar selamat. Begitulah seharusnya seorang pemimpin selalu berpikir memberi rasa aman bagi rakyatnya dan tidak hanya berpikir keselamatan dan kenyamanan dirinya pribadi.
Dari Ali radhiyallahu anhu, bahkan menjelang wafatnya Rasulullah masih mengkhawatirkan keselamatan umatnya. Umati, umati, umati. Kambing juga menjadi media tawakal dalam kisah Nabi Ibrahim saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Sampai 3 kali beliau bermimpi yang sama hingga akhirnya Nabi berani melaksanakan mimpi itu. Dengan keridhaan Ismail kecil dan kecintaan Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengganti Ismail kecil dengan seekor kambing. Kisah ini sumbernya adalah Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 104 hingga 107. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Yang dimaksud dengan membenarkan mimpi ialah mempercayai bahwa mimpi itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib melaksanakannya. Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail, maka Allah melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan korban, Allah menggantikannya dengan seekor sembelihan yaitu kambing. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sembelihan besar adalah kambing atau domba. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Sebelum penyembelihan berlangsung, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengalami sebuah goncangan yang hebat. Peristiwa itulah yang melatar belakangi adanya Hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah dan Arafah 9 Zulhijjah. Hari Tarwiyah adalah hari pemikiran atau timbang-timbang. Berasal dari kata rawa yurawi yang artinya berpikir atau berargumen. Sedangkan Arafah adalah mengenal atau mengetahui. Tarwiyah merupakan sebuah penelusuran tentang kebenaran mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Hal ini mencerminkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak mudah menerima perintah penyembelihan itu. Namun, timbang-timbang itu kemudian terjawab pada hari Arafah melalui perenungan yang saat ini disebut sebagai wukuf. Wukuf adalah melepaskan segala rasa cinta yang muncul dari dunia penampakan panca indera. Rasa cinta dan sayang kepada anaknya yang berdasarkan ukuran dunia harus dilepaskan. Justru rasa cinta dan sayang itu harus ditunjukkan kepada Allah dengan keikhlasan berkurban. Kambing digunakan juga untuk akikah, yang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bila seorang muslim mendapat anugerah dengan lahirnya seorang bayi. Akikah secara harfiah artinya memutus, sedangkan dari segi syara, akikah adalah menyembelih kambing untuk anak yang dilahirkan pada hari ke-7 dari kelahirannya. Anak yang dilahirkan memang tergadai, dan memutuskan gadaian itu adalah dengan akikah. Untuk bayi laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk bayi perempuan 1 ekor saja. Nah, berbicara tentang kambing, hewan yang satu ini ternyata memiliki banyak jenis di dunia. Di antaranya adalah kambing kacang. Kambing kacang merupakan ras unggul kambing yang pertama kali dikembangkan di Indonesia. Kambing kacang merupakan kambing lokal Indonesia. Memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi alam setempat, serta memiliki daya reproduksi yang sangat tinggi. Kambing kacang jantan dan betina keduanya merupakan tipe kambing pedaging. Ciri-ciri kambing kacang adalah tubuh kambing relatif kecil dengan kepala ringan dan kecil. Telinganya tegak, berbulu lurus dan pendek. Pada umumnya memiliki warna bulu tunggal, putih, hitam, coklat, atau kombinasi ketiganya. Kambing jantan maupun betina memiliki 2 tanduk pendek. Berat tubuh jantan dewasa dapat mencapai 30 kg, serta betina dewasa mencapai 25 kg. Yang kedua adalah kambing etawa atau dikenal juga dengan nama kambing Jamnapari.
Merupakan jenis kambing unggul yang memiliki dua tipe fungsi, yaitu sebagai kambing penghasil susu maupun kambing untuk penghasil daging. Kambing Etawa didatangkan ke Indonesia dari India. Ciri-ciri kambing Etawa diantaranya badannya besar, telinganya panjang dan terkulai ke bawah. Kambing Etawa mampu menghasilkan susu hingga 3 liter per hari. Tinggi kambing jantan hingga 127 cm dan yang betina mencapai 92 cm. Bobot yang jantan bisa mencapai 91 kg, sedangkan betina hanya mencapai 63 kg. Bertubuh lebar, berkaki pendek, dan telinga panjang menggantung adalah ciri-ciri kambing bor. Kata bor artinya petani. Berasal dari Afrika Selatan, merupakan kambing pedaging dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Kambing ini pada umur 5 hingga 6 bulan sudah dapat mencapai berat 35 hingga 45 kg, dengan rataan pertambahan berat tubuh antara 0,02 hingga 0,04 kg per hari. Kambing bor jantan akan tumbuh dengan berat badan 120 hingga 150 kg pada saat dewasa. Sedangkan betina mempunyai berat 80 hingga 90 kg. Bor betina maupun jantan keduanya bertanduk. Kambing ini sangat suka berjemur di siang hari. Kambing bor dapat hidup pada suhu lingkungan yang ekstrim, mulai dari suhu minus 25 derajat Celcius yang sangat dingin hingga 43 derajat Celcius yang sangat terik. Inilah kelebihan kambing bor, mudah beradaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan dan tahan terhadap penyakit. Mereka dapat hidup di kawasan semak belukar, lereng gunung yang berbatu, atau di padang rumput. Subhanallah. Disebut kambing Sanen karena berasal dari lembah Sanen di Swiss bagian barat, yang merupakan salah satu jenis kambing terbesar di Swiss dan penghasil susu yang terkenal. Sayangnya kambing ini sulit berkembang di wilayah tropis karena kepekaannya terhadap matahari. Oleh karena itu di Indonesia, jenis kambing ini disilangkan lagi dengan jenis kambing lain yang lebih resisten terhadap cuaca tropis. Misalnya dengan kambing peranakan Etawa, walaupun tetap diberi nama kambing Sanen. Ciri-ciri kambing Sanen diantaranya berbulu pendek berwarna putih, ekornya tipis dan pendek, telinganya tegak ke sebelah dan ke depan. Produksi susu bisa mencapai 740 kg dalam sekali masa laktasi. Kalau kambing yang ini jagonya memanjat tebing-tebing terjal. Tinggal di daerah pegunungan di Amerika Utara, kambing gunung ini dapat ditemukan di ketinggian 13.000 kaki. Berkat dua kuku dan dua jarinya yang lebar, mampu memberikan mereka keseimbangan yang hebat. Kambing gunung tentu tidak kalah dari pendaki berpengalaman. Bulunya berlapis ganda dan putih tebal memberikan kamuflase di daerah bersalju untuk menghindar dari predator. Dan jika mereka berhadapan dengan predator, mereka bisa melompat sejauh 12 kaki dalam sekali lompatan sehingga mencapai daerah yang aman. Nah, itulah pemirsa jenis-jenis kambing yang tercatat dan beredar di seluruh dunia. Setelah mengetahui beberapa jenis kambing di dunia, mari kita lihat manfaat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dari seekor kambing. Dengan berbagai olahannya, daging kambing juga memberikan banyak manfaat bagi tubuh manusia. Di antaranya adalah mengontrol diet alami. Mengkonsumsi daging kambing membantu mengontrol berat badan. Daging kambing memiliki lemak paling rendah dibanding daging sapi, babi, dan ayam. Rendahnya lemak dalam daging kambing membantu Anda mengendalikan berat badan sehingga menurunkan resiko obesitas yang memicu penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Daging kambing memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dan kandungan lemak mono dan polisaturat yang lebih tinggi. Lemak ini umumnya terdapat makanan dari tumbuhan. Berfungsi memperbaiki level kolesterol dan mengandung omega 3 yang bermanfaat untuk jantung manusia. Hal ini dapat dilihat apabila setelah daging kambing dimasak, akan terlihat lebih banyak cairan lemak yang keluar menetes. Hasil analisa menunjukkan bahwa daging kambing memiliki lemak 50% lebih rendah dibandingkan daging sapi. Masya Allah, ternyata daging kambing sangat menyehatkan. Dalam penelitian, setiap 100 gram daging kambing mentah hanya memiliki 109 kalori dan 21 gram protein.
Menurut Harvard School of Public Health, protein dalam daging kambing juga membantu menekan rasa lapar sehingga Anda makan lebih sedikit. Daging kambing tinggi akan zat besi sehingga mampu mencegah anemia. Seporsi daging kambing cukup membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh karena asupan kalium dari daging. Bahkan daging kambing menyediakan vitamin B12 yang amat penting untuk kesehatan sel darah merah dan niacin. Keunggulan lain dari daging kambing memiliki kurang dari 1 gram kolesterol dalam setiap 100 gram daging. Sehingga menyehatkan untuk jantung. Nah, mitos soal daging kambing bikin kolesterol terpatahkan dengan penelitian ini ya. Setelah bicara soal daging kambing yang ternyata sangat menyehatkan, masih ada kandungan lain yang bermanfaat. Dalam Islam, susu memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 21. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, diceritakan tentang keutamaan susu. Dari Ibnu Abbas, aku bersama Rasulullah SAW dan Khalid bin Al-Walid masuk ke rumah Maimunah. Maimunah menyuguhkan kepada kami satu wadah berisi susu. Rasulullah SAW lantas meminumnya. Dan barang siapa yang telah Allah berikan kepadanya minuman berupa susu, hendaknya berdoa setelah minumnya. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Artinya, ya Allah, berilah keberkahan kepada kami dalam susu ini dan berilah kami tambahan susu. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makanan yang bisa menggantikan makanan dan minuman melebihi susu. Subhanallah, demikian tinggi derajat susu di mata Rasulullah. Nah, jelaslah susu dianjurkan untuk dikonsumsi, termasuk susu kambing. Dibanding susu sapi, susu kambing punya beberapa keunggulan sebagai makanan tambahan bagi anak balita. Selain lebih mudah dicerna, susu kambing mengandung lebih banyak mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Jika pada sapi perah dikenal keturunan Holstein sebagai penghasil susu utama, di keluarga kambing ada jenis Saanen, penghasil susu berkualitas tinggi dengan kandungan lemak rendah dibanding jenis kambing lainnya. Susu kambing memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan susu sapi. Susu kambing memiliki daya cerna protein yang tinggi dan rasa asam yang sangat khas. Susu kambing mempunyai struktur dan ukuran lemak yang lebih kecil dibandingkan dengan susu sapi, sehingga lemak mudah sekali larut dan tercampur secara lebih merata. Hal itulah yang menyebabkan susu kambing terasa lebih halus dan lembut. Di sisi lain, susu kambing mempunyai kandungan lemak relatif lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi. Kambing sempat populer juga saat digunakan dalam percobaan penelitian cloning yang berhasil di dunia. Dolly, seekor kambing betina, pernah menjadi seorang bintang. Ketenarannya dimulai pada Juli 1996 saat Dolly menjadi hewan mamalia pertama yang dihasilkan dari proses cloning dari sel somatik dewasa. Adalah Ian Wilmot dan Kate Campbell, peneliti dari Institut Roslin di Skotlandia, yang mengeksekusi proses cloning ini. Datanglah ke Garut pada bulan Juni, Agustus, atau Desember. Karena pada saat itulah biasanya atraksi adu domba Garut dilaksanakan. Domba Garut memang memiliki ciri khas tersendiri. Badannya kekar, memiliki berat antara 60 hingga 80 kg, dan tanduknya berukuran besar, melengkung ke belakang. Lomba ditentukan kelasnya berdasarkan jumlah tandukan dalam masing-masing pertandingan. Maksimal tumbukan yang dilakukan adalah sebanyak 25 kali untuk domba kelas A. Kalau domba lebih sering diadu dalam kontes berantem, kambing malah diadu ketangkasan dalam berlari. Kompetisi bernama The Royal Ascot Goat Race ini akan memperlombakan kambing dalam lintasan balap. Diadakan di Kampala, Uganda, balap kambing ini memperebutkan hadiah sebesar 30 juta siling bagi pemenang.
Kompetisi ini berawal dari tradisi tahunan sejak tahun 1993 di Kampala. Selain di Uganda, balap kambing diadakan pula di Pulau Tobago setiap tahunnya. Balap kambing adalah olahraga tradisional di Tobago dan sudah diadakan sejak tahun 1925. Ada satu lagi yang menarik tentang kambing. Kotorannya tidak termasuk hewan najis yang membatalkan sholat. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi diungkapkan, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah kalian di kandang kambing dan bersihkanlah tanahnya karena ia adalah hewan jannah." Inti dari hadis ini adalah Allah SWT memang memberikan kemudahan kepada kita dalam beribadah, termasuk sholat. Sehingga bila dalam keadaan darurat, bila sudah memasuki waktu sholat, hendaknya kita mengerjakan sholat dimanapun kita berada. Nah pemirsa setia Hasanah, bersyukurlah Allah menciptakan kambing untuk kita dengan segudang manfaat. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.